Om Swastiastu. Pemirsa umat Hindu di Bali, Senin 11 Maret 2024 mulai pukul 06.00 hingga pukul 06.00 WITA pada 12 Maret 2024 secara khusyuk melaksanakan catur brata penyepian. Nah, yang menjadi pertanyaan apakah pelaksanaan nyepi kali ini dinilai lebih sipeng dari sebelumnya? Evaluasi pelaksanaan nyepi Saka 1946 kita angkat menjadi sebuah topik di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya sudah hadir para narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak Nyoman Kena. Beliau adalah Ketua PHDI Provinsi Bali. Om Swastiastu Pak Nyoman. Kemudian hari ini pun kita sudah menghadirkan Bapak Wayan Butu Antara MSI. Beliau adalah Petajuh MDA Kota Denpasar sekaligus Ketua Sabe Upedesa Kota Denpasar. Om Swastiastu Pak Wayan Butu Antara. Dan paling ujung ada Bapak Wayan Saputra SPD MPD. Beliau adalah Guru Agama Hindu SMA Negeri 9 Denpasar. Om Swastiastu Pak Guru. Sehat selalu nggih? Tapi sebelumnya saya ingin mengucapkan masih dalam suasana Hari Suci Nyepi niki. Selamat merayakan Hari Suci Nyepi niki bagi semeton kita umat Hindu dimanapun berada niki sendiri. Langsung saja saya yang pertama ke Ketua PHDI Provinsi Bali Bapak Nyoman Kena. Pak Man, di awal saya sempat mengatakan ini jadi pertanyaan, apakah Nyepi kali ini dinilai jauh lebih sipeng dari sebelumnya? Banyak yang mengatakan ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Seperti itu. Bagaimana pelaksanaan secara umum nih perayaan Hari Suci Nyepi niki sendiri tapi sebelum ke sana ini kan ada rentetannya juga Pak Nyoman nggih. Wonten sebelumnya pemelastian, kemudian tawur kesange dan akhirnya kita melakukan catur brata penyepian. Setelahnya itu baru kita mengadakan banyak yang mengatakan umanis nyepi bisa gitu seperti itu. Seperti apa Pak Man? Om Swastiastu. Terima kasih Pak Karang. Pemirsa dimanapun berada, pertama sebelum mulai saya ingin menyapa dulu, menyampaikan ucapan selamat Hari Suci Nyepi bagi umat Hindu dimanapun berada. Merasa bahagia, kalau Bali menyebutkan gajitu angayu bahagia seperti itu. Di saat kita secara khusyuk melaksanakan Hari Suci Nyepi yang pelaksanaannya kemarin puncaknya di tanggal 11 Maret. Ya, Hari Suci Nyepi yang sekarang tahun Saka 1946 udah barang tentu ada beberapa runtutan atau beberapa bagian yang harus kita lakukan, yaitu ada 5 mungkin tahapan. Yang pertama adalah melasti, yaitu penyucian. Terus yang kedua ada tawur, yang ketiga ada nyepi sipeng, yang keempat ada ngembak geni, yang terakhir nanti mungkin mulai hari ini atau mungkin di saat ngembak geni sudah ada yang melaksanakan sampai 2 bulan setelah nyepi, yaitu upacara Dharma Santi. Secara in general boleh dikatakan demikian, pelaksanaan Hari Suci Nyepi di tahun ini, tahun 2024, tahun Saka Siu Sang Atus Petang Dasenem, luar biasa, sangat lancar sekali mulai dari awal, mulai dari kegiatan melasti ya, yang diikuti oleh rintikan hujan kan gitu, luar biasa, bagai ketibaning tirta sanjiwani kocap demikian. Nah, terus selanjutnya di saat melasti itu kan dari beberapa masyarakat udah paham sekali bahwa itu akan fungsinya akan menghilangkan papa klese, letuhing buana dan laraning jagat. Kan itu udah maknanya sudah kita edukasi kepada masyarakat ya, termasuk besoknya itu pelaksanaan tawur yang sangat tertib sekali mulai dari tingkat rumah tangga itu sampai tingkat nasional di Candi Prambanan, Besakeh pusatnya di Bali, dan juga kabupaten kota, kecamatan, desa adat dan seterusnya. Itu juga sangat lancar sekali. Nah, di mana ada setelah upacara tawur dia diselenggarakan upacara penggerubukan. Penggerubukan itu juga berjalan lancar, walaupun dihiasi sedikit hujan kan gitu. Ketimbang tahun kemarin, tahun ada musibah yang sangat luar biasa. Nah, sekarang walaupun ada di beberapa tempat yang gesekan dikit, cuman gesekan
Kan biasa di mana-mana ada konflik, tapi bagaimana kita bisa meminimais konflik itu sampai saat ini Astungkara atas usaha kita semua pihak, nggak ada yang merasa paling berperan di sini, nggak ada, semuanya berperan. Jadinya pelaksanaan pengerupukan itu berjalan sesuai dengan harapan kita. Demikian juga di saat pelaksanaan Nyepi Sipeng. Nah, dari dulu kalau yang teliti dari pelaksanaan nyepi sebelumnya kita catat gitu loh, tapi volume dan kejadian-kejadian yang ada atau konflik-konflik yang ada di saat nyepi ini jauh berkurang. Jauh sekali kualitas dan kuantitasnya, jauh sekali. Itu merasa bersyukur. Mungkin juga walaupun ada 1-2 kan biasa itu yang namanya Bali sebegitu kompleksnya penduduk dan lumayan luas, berarti gak mungkin 100% kita bisa minimize konflik itu. Tapi yang pasti adalah konflik itu sudah jauh sekali berkurang dari tahun-tahun sebelumnya sampai saat sekarang di pelaksanaan Ngembak Geni, sampai pelaksanaan Ngembak Geni itu sendiri. Demikian. Ya, bisa dikatakan secara umum pelaksanaan catur berata penyepian ini berjalan dengan kusuk. Luar biasa. Seperti itu? Ya, itu saya secara pribadi dan lembaga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak, termasuk Desa Hadat, Pecalang, tokoh-tokoh pemuda yang berperan aktif, dan sampai saat ini yang pantau di media, kalaupun ada sedikit gesekan itu langsung ditangani oleh aparat terbawah di tingkat desa itu, dan Pecalang itu sendiri kan nggak meluas. Itu saya merasa bersyukur dan luar biasa. Astungkara angayu bahagia pisan. Ya, bisa dikatakan ini peran PHDI, khususnya PHDI Provinsi Bali ini sendiri untuk memberikan edukasi, sosialisasi apa makna dari catur berata penyepian atau Hari Suci Nyepi itu sendiri. Seperti apa, Pak Mat? Kalau peran PHDI aja enggak juga, tapi semua seperti yang sampaikan tadi itu semua pihak berperan dalam hal ini, tapi kita berperan mengedukasi sesuai dengan sastra-sastra itu sendiri kan, biar enggak sia-sia kita melaksanakan Nyepi Sipeng, kita introspeksi diri, merenung. Setelah itu ada mungkin hujatan ataupun berbuat hal yang tidak baik kan, itu mencoreng muka kita sendiri sebagai umat beragama. Berarti sia-sialah usaha kita dari sebelum upacara melasti itu sampai nyepi itu, kalau itu kita nggak dalami tentang pemaknaan esensi dari nyepi itu sendiri. Baik. Saya ke Pak Wayan Butuh Antara niki sendiri selaku petaju MDA Kota Denpasar sekaligus Ketua Sabau Pedesa Kota Denpasar. Ini kalau kita melihat Kota Denpasar niki sendiri kan penduduknya sangat heterogen sekali. Kemudian kita juga mengetahui pada saat perayaan Hari Suci Nyepi ini bersamaan juga dengan umat saudara-saudara kita umat Muslim yang akan melakukan bulan puasa atau memasuki bulan Ramadan ini sendiri. Bagaimana pelaksanaan Nyepi di Kota Denpasar ini sendiri secara umum nih, Pak? Terima kasih. Om Swastiastu, Om Anubadrah Karatawiyantu Wiswata. Terima kasih Pak Karang. Kepada umat sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kami dari MDA Kota Denpasar sekalian dari Sabau Pedesa Kota Denpasar mengenai pelaksanaan tatanan Hari Suci Nyepi yang dilaksanakan oleh umat di Kota Denpasar. Apa yang telah disampaikan tadi oleh beliau dari Parisade Provinsi Bali memang berjalan sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diberikan secara sastra dari Parisade. Secara pelaksanaannya kami MDA Kota Denpasar jelas tugasnya adalah mengkoordinasikan Beneso Adat sekota Denpasar yang jumlahnya 35 desa adat, sehingga nanti pedoman-pedoman secara sastra agama tetap merupakan sebagai rujukan yang pertama. Yang kedua dengan konsep desa kalopatro masing-masing desa adat, sehingga nanti nyepi dalam artian keagamaan serada dan nyepi dalam kerangka swadharma negara supaya bisa sama-sama jalan. Demikian juga seperti apa yang disampaikan tadi, kebetulan berbarengan, kan ada hari yang berbarengan. Kita di Denpasar sudah membuat kesepakatan bersama antara MDA Kota Denpasar dengan Sabau Upodeso Kota Denpasar mengenai tata cara untuk menjaga tata tertib keamanan petunjuk tentang pelaksanaan Hari Suci Nyepi berkait dengan kegiatan bersamaan dengan teman kita melakukan juga kegiatan keagamaan.
Demikian juga FKUB Kota Denpasar juga sudah ikut memberikan edaran tentang tata cara sehingga kedua kegiatan ini bisa berjalan sesuai dengan sastra, sesuai dengan petunjuk dan sesuai dengan keberadaan desa Kalopatra di desa adat masing-masing. Karena di dalam kesepakatan bersama ini jelas Pak Karang, sudah ada apa yang boleh katakanlah bisa, apa yang barangkali tidak wajib harus dilakukan, termasuk juga tadi di dalam pengerupukan. Kita juga sudah imbau sebaiknya dalam pengerupukan itu menggunakan iringan-iringan yang nuansa tradisional. Namun kita buka aja, mungkin ada masih hal-hal yang menggunakan katakanlah sound system. Nah oleh karena itu mungkin ini ke depan kita perlu lebih sering lagi akan ada konsolidasi koordinasi. Kebetulan juga Sabo Podeso yang di Kota Denpasar kan ada 4 unsur di dalamnya Pak. 1 unsur Beneso, 2 unsur Kades Lurah, 3 unsur Bendego Sekota Denpasar, 4 unsur Pekaseh atau Subak. Ini kita kita satukan sehingga bisa harmonisasi dalam melakukan kegiatan swadharma agama termasuk juga sosialisasi kepada masyarakat. Ya, Pak Wayan Butuantara, nanti kita akan lanjutkan lagi. Ini ternyata sudah ada kesepakatan-kesepakatan yang harus dilakukan, apa yang boleh atau wajib dilakukan pada saat pelaksanaan Hari Suci Nyepi, rentetannya. Seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa, kita rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Nyepi Sake 1946? Kita lanjutkan lagi. Saya ke Pak Wayan Butuantara, MSI, selaku Petajo MDA Kota Denpasar sekaligus Ketua Sabo Upetdesa Kota Denpasar. Ini ternyata memang sudah ada kesepakatan sebelum dilaksanakan pelaksanaan Hari Suci Nyepi niki sendiri. Nah, perlu juga pemirsa ketahui, ini ada hal-hal yang perlu diketahui, apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada saat rentetan atau runtutan pada saat pelaksanaan Nyepi untuk tahun ini sendiri, Pak. Terima kasih. Bahwa di dalam kesepakatan itu jelas ada tatanan-tatanan di dalam menyongsong Hari Suci keagamaan, termasuk di dalamnya kebetulan bulan ini kan numpuk. Istilah ada galung, ada kuningan, sekalian dengan Hari Suci Nyepi. Di dalam kesepakatan ini jelas sudah diatur bagaimana yang diberikan oleh Parisade sebagai lembaga umat, kita ikuti dalam tatanan rangkaian melelasti, melis, tahu dan sebagainya. Ditambah juga di dalam kegiatan Tilem yang sasih kesangod sekalian juga ada pengerupukan. Di sini memang tujuan daripada pengerupukan itu kan tidak ada lain. Di sana ada istilah nyomyo sarwo buto supaya jangan mengganggu kita. Di dalam kegiatan itu juga tidak menutup juga kemungkinan ada budaya atau seni kreativitas generasi muda kita untuk menunjang kegiatan kebudayaan, ada ogoh-ogoh. Dalam kegiatan ini pun kita juga sudah ada kesepakatan bersama di dalam mengusung ogoh-ogoh berpakaian yang tradisi, pakaian adat, ya gamelan yang diadakan adalah tradisional, tidak boleh membunyikan petasan dan minuman keras dan lain sebagainya. Semua sudah ada di sana Pak Karang. Sehingga dengan demikian ada pedoman bagi generasi muda membaca melalui Jero Beneso, melalui Kades, melalui Pokaseh, oknum niko supaya bisa mensosialisasikan kepada generasi muda atau yang ada di Banjar-Banjar sehingga paham dengan tujuan melis, tujuan melasti, tujuan nyepi, termasuk tujuan ngerupuk sehingga tidak lepas dari sastra-sastra agama yang perlu kita pahami bersama. Ya, seperti Pak Wayan katakan, walaupun sudah ada kesepakatan, kemudian sosialisasi kepada masyarakat terhadap 35 desa adat di Denpasar ini sendiri, saya harapkan ini bukan hanya 35 desa adat di Denpasar saja, tetapi di seluruh kabupaten kota yang ada di Bali ini sendiri mempunyai kesepakatan seperti itu. Tetapi di lapangan banyak sekali hal-hal yang seperti kata Pak Kena niki, banyak hal-hal yang terjadi seharusnya tidak dilakukan tetapi di lapangan terjadi seperti hal tersebut.
Seperti apa Bapak melihat hal seperti itu? Terima kasih. Nah, berangkat dari hal itu, satu, kita sudah punya kesepakatan. Kedua, sudah ada semacam edaran. Barangkali masih hal-hal ini yang tidak kita inginkan terjadi. Barangkali ke tahun-tahun berikutnya perlu lebih ekses lagi tentang gimana mestinya menjaga supaya pawai atau parade yang kita lakukan betul-betul nuansa tidak lepas dari sastra. Ini proses. Ini kesepakatan itu adakah tertulis sanksi yang diberikan kepada yang melanggar? Nah, sementara kesepakat di sinilah kelemah kita, jujur aja, belum kita menuju sanksi apa. Mungkin nanti kita akan bicara seizin pemerintah juga, kita kolaborasi bersama. Andai kata ada ini perlu tidak ada sanksinya. Sehingga dengan demikian mungkin memberikan ruang kepada yang punya kreativitas dan ada tataran-tataran yang boleh dan yang tidak, pasti jelas ada sanksinya. Mungkin itu kita pikirkan ke depan. Kalau sekarang memang belum ada sanksinya. Ada sanksinya. Hanya sanksi sosial dalam artian ya istilah Bali adil dan tapi mungkin itu kurang kuat. Inilah pengalaman ini kita pakai dasar ke depan supaya lebih lebih meningkat kesadaran sesuai dengan kesepakatan yang kita buat. Ya, adakah sudah masuk ada laporan-laporan yang bertentangan dengan kesepakatan tersebut selaku petajuk MDA Kota Denpasar Niki sendiri, Pak Oyan? Sementara sampai saat ini tadi malam belum ada, belum yang terima ada laporan-laporan. Namun seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Prisado, kemungkinan hal itu terjadi. Nah, disinilah konsep-konsep kita di dalam pelaksanaan ini. Kita kan tetap ada tiga konsep, Pak Karang. Ada disebut dengan Tri Semayu. Tri Semayu ada Atito zaman dulu mungkin akan beda. Wartomano zaman sekarang ini kita merujuk kepada yang dulu dan akan berkembang menurut situasi kondisi yang akan datang. Apa yang kita lakukan sekarang kan untuk Anegata, untuk yang akan datang Arab kita seperti itu nanti bertahap 1, 2, 3 sehingga nantinya apa yang kita harapkan mudah-mudahan bisa terwujud. Astukara, berbicara tentang generasi muda para Yohane, ini banyak kaitannya kalau kita hubungkan dengan Bapak yang satu ini yang terlihat paling muda di antara narasumber saya, Bapak Wayan Saputra SPD MPD, Guru Agama Hindu SMA Negeri 9 Denpasar. Ini selama pelaksanaan Hari Galungan, Kuningan, Nyepi, ini kan siswa libur panjang juga ya Pak Guru ya? Saya awali dengan doa Om Swastiastu. Om Anuwadah Ketawiyantu Wiswata. Dumugi pepina sana becik rau saking pengidar buana. Jadi berkaitan dengan Hari Raya Agama Hindu, seluruh siswa diliburkan. Jadi belajar mandiri di rumah gitu bahasanya. Jadi kegiatan siswa di sekolah tidak ada. Ataupun ada kegiatan di sekolah itu sifatnya tentatif ya. Kalau memang ada mau kegiatan pentas apa gitu, silakan ke sekolah, tetapi tidak wajib itu sesuai kesepakatan dengan timnya mereka aja. Baik, nah ini kita akan ke topik kita yaitu evaluasi pelaksanaan Nyepi Saka 1946. Ini edukasi sosialisasi apa yang diberikan kepada siswa-siswa yang notabene kita bisa katakan generasi Z ya, generasi para Yohane ini untuk lebih memaknai Hari Suci Nyepi itu sendiri. Kalau berbicara evaluasi Nyepi gitu, tentunya ini tidak lepas dari semua unsur, semua stakeholder, dari PHDI, dari Bendesa, dari MDA, dari pemerintah, semua saling terkoneksi untuk membuat sebuah kesepakatan dan dilaksanakan bersama. Tentunya siapa yang paling vital di sini adalah masyarakat, baik dari Gen Z, dari baby boomer ataupun yang lain. Itu yang paling yang akan menggerakkan kesepakatan itu, entah jalan dan tidaknya itu. Terkait dengan edukasi yang dilakukan itu adalah lebih mengingatkan lagi bahwa pelaksanaan Hari Suci Nyepi yang khususnya kita bahas pada hari ini adalah Nyepi, itu adalah hari di mana kita mulat sarira gitu dalam bahasa Bali ya. Mulat sarira atau lebih tepatnya introspeksi ke diri. Jadi perayaan Nyepi itu kalau kita sudah sadar, tahu akan keweruhan seperti yang termuat dalam Kekawin Bharatayuda, bagaimana ketika Arjuna mendapatkan panah Pasupati Sastra gitu, artinya mendapat pengetahuan. Ketika sudah mendapatkan pengetahuan dan pengetahuan itu digunakan dengan benar, maka lingkungan atau tempat tinggal kita akan tercipta kedamaian. Jadi tidak ada lagi klaim bahwa saya paling benar, tidak. Jadi kalau sudah mulat sarira, introspeksi diri terhadap apa yang dilakukan, contoh perayaan Hari Raya Nyepi
yang kita pahami catur berata penyepian itu lebih menuntun kita untuk introspeksi ke dalam diri. Jangan sampai kita melaksanakan berata penyepian, melihat teman, melihat orang lain di luar ribut kita marah. Itu artinya apa? Kita gagal untuk introspeksi ke diri. Berata penyepian dalam diri kita tidak jalan. Pertama, ketika kita menegur sampai emosi, ada orang ribut di jalan gitu. Sementara kita sedang melaksanakan berata penyepian, berarti kita gagal yang namanya amati geni. Emosi kita tidak bisa kita redam. Emosi dalam diri kita, emosi dalam bentuk rohani kita tidak bisa kita redam karena masih mengharapkan orang yang ada di luar itu biar mau tunduk terhadap apa yang kita lakukan. Itu yang harus kita perkuat itu. Kalau sudah melaksanakan, kalau kita memang sadar melaksanakan berata penyepian, kalau semua sadar ini adalah proses pembersihan dalam diri, jadi tidak mesti ngurusin orang yang ada di luar. Mau seandainya pas saat nyepi ada yang mau keluyuran, berarti secara konsekuensi kalau kita menyadari itu adalah konsekuensinya dia. Satu, konsekuensi dia tidak melaksanakan catur berata penyepian. Dua, konsekuensinya dia melanggar aturan adat yang ada di tempat tersebut. Secara aturan, di mana sih rujukan ketika kita mengatakan bahwa itu ada awik, ada aturan? Kalau saya mengutip, kan ada di Bali kita memandang namanya catur dresta. Mungkin Pak PHDI, Pak Kena lebih paham betul. Di catur dresta itu saya mengutip di Sastra Dresta, saya mengutip di Kitab Manawa Dharma Sastra Adia 2 Sloka 6 menyebutkan Wedo kilo dharma mulam semerti sile catat widam amanastutir sadunam ewaca. Jadi di sini dikatakan bahwa sumber kebenaran itu ada dari orang suci, ada dari adat istiadat, ada dari dalam diri sendiri selain Weda, Sruti dan Semerti. Nah, ketika kebenaran itu bersumber dari adat, nah itu yang harus kita ikuti. Kebetulan yang disampaikan oleh Bapak Petajuh gitu di Kota Denpasar kan sudah ada aturan. Berarti itu sumbernya sudah jelas dijelaskan di Manawa Dharma Sastra bahwa adat istiadat itu merupakan sumber kebenaran. Itu sudah menjadi kebenaran dan itu harus dilakukan. Ketika melakukan berata penyepian, kita meyakini bahwa itu introspeksi ke dalam, melihat sesuatu yang ada di dalam, entah melakukan kesalahan, entah emosinya terlalu berlebihan, itu yang kita introspeksi. Ketika melaksanakan itu ada orang lain membuat gaduh di luar itu, harusnya kita tidak terpengaruh. Nah, kalau terpengaruh, di sanalah kita tidak bisa meredam. Artinya kita tidak bisa melaksanakan berata penyepian tersebut. Nah, mungkin kurang lebihnya seperti ini kalau kita mau jujur pada diri sendiri bahwa perayaan nyepi itu adalah introspeksi ke dalam. Jadi bisa dikatakan itu yang ditanamkan kepada siswa-siswa sebelum melaksanakan catur berata penyepian. Seperti itu? Secara umum saya sampaikan seperti itu untuk memperkuat bahwa kalau ingin menjadi baik itu mulailah baik dari diri sendiri. Jangan sampai mengatur, jangan sampai melihat bahwa yang harus kita lakukan, yang harus orang lain lakukan itu harus sesuai dengan keinginan kita. Pada dasarnya kita tidak bisa menuntut orang lain bisa baik terhadap kita, tidak mungkin bisa. Kita yang harus bisa berusaha melakukan perbuatan baik untuk menciptakan suasana yang harmonis. Apalagi kita di Kota Denpasar, seperti Bli Karang sampaikan tadi, kita hidup di masyarakat yang heterogen. Banyak masyarakat. Berbarengan juga dengan perayaan teman-teman kita yang melaksanakan awal puasa, taraweh segala macam. Jadi kita harus lebih, momen perayaan nyepi ini lebih momen untuk melihat ke dalam, introspeksi ke diri kita. Baik, itu yang ditanamkan. Adat istiadat adalah kebenaran. Kalaupun ada yang bisa dikatakan kegaduhan yang terjadi, bisa jangan ikut-ikutan, seperti itu. Baiknya seperti itu. Seperti itu untuk mengontrol diri kita, biar tidak apa yang kita lakukan itu terganggu. Kita melakukan berata penyepian ya harus konsisten dengan itu. Kalau orang luar mau ribut silakan, dia sudah melanggar dua, tidak melaksanakan berata penyepian dan juga melanggar adat istiadat yang ditentukan oleh masyarakat setempat. Ya, baik. Terima kasih. Kita nanti akan lanjutkan lagi, tetapi kita break dulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini.
Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Bagaimana evaluasi pelaksanaan Nyepi tahun Sake 1946? Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nyoman Kena selaku Ketua PHDI Provinsi Bali, ada 5 hal yang berkaitan dengan pelaksanaan Nyepi. Ada melasti, kemudian taur, dibarengi dengan pawai pengerupukan, kemudian catur atau penyepian atau nyepi, kemudian ngembak geni, dan diakhiri nanti dengan Dharma Santi niki sendiri. Saya ke Pak Wayan dulu, Pak Wayan Butuantara MSI niki selaku Ketua Sabah Open Desa Kota Denpasar Petaju MDA Kota Denpasar. Nah, ini seperti yang disampaikan tadi niki sendiri, sehari sebelum pelaksanaan catur atau penyepian niki sendiri kita melaksanakan taur kesanga, dan itu sudah dilaksanakan dengan tertib, hikmat, kemudian dibarengi juga dengan pawai pengerupukan, pawai ogoh-ogoh gitu ya, pengerupukan dengan pawai ogoh-ogoh. Dan kita juga di Kota Denpasar melaksanakan Kesanga Fest itu yang sangat luar biasa sekali, mendapat antusias dari masyarakat, khususnya para Yohane yang membuat kreativitas, kemudian mereka membuat ogoh-ogoh yang sangat luar biasa sekali, itu pun diparadekan. Dan malamnya dilakukan pawai ogoh-ogoh, dan ini yang menjadi pertanyaan. Padahal sudah ada kesepakatan bahwa satu, ada pelaksanaan pawai ogoh-ogoh menggunakan pakaian adat Madya bisa dikatakan, kemudian gamelan, kemudian tidak ada mercon, tidak ada bunyi-bunyian, kemudian tidak ada minuman keras, tapi ya di lapangan seringkali hal-hal yang sudah kita sepakati kita langgar seperti itu. Nah, pemahaman apa yang harusnya diberikan kepada para masyarakat, khususnya bagi generasi muda untuk menghargai? Ayo dong, kita sudah sepakat nih seperti itu, Pak Wayan. Terima kasih. Memang apa yang Pak Karang sampaikan, harapan, tujuan terkandung di dalam kesepakatannya seperti itu. Namun kalau kita lihat persentase barangkali sudah agak menurun, mengecil, mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya kembali apa yang kita harapkan. Namun karena tema kita evaluasi, oleh karena itu kesempatan yang baik ini kami dari MDA, dari Sabah Desa juga tidak lupa menyampaikan ucap terima kasih kepada Cirubunesa Sekota Denpasar dengan perangkat desa adatnya. Kedua, Pecalang Sekota Denpasar, sedesa adat, para Yohano, Polmas Babinsa, dinas, karena keterkaitannya untuk ikut mengamankan, katakanlah mengamankan untuk menunjang terselenggaranya kegiatan keagamaan baik dari awal sampai akhir pelaksanaan Nyepi berjalan, walaupun ada ya katakanlah kerikil-kerikil kecil. Inilah dalam evaluasi ini yang menyampaikan ucapan terima kasih. Ke depan mari kita duduk bersama. Duduk bersama dengan ada pengalaman itu kita berpikir ke depan bagaimana caranya. Sehingga betul-betul di dalam melakukan swadharma ning agama betul-betul serada kita makin meningkat seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Guru Agama, sehingga betul-betul karena catur atau penyepian, amati geni, amati karya, lelungan, lelanguan itu merupakan adalah konsep pengendalian diri. Namun sebelum ke sana barangkali ada proses-proses di sini kita perlu sosialisasi, duduk bersama baik dengan generasi muda atau orang-orang yang bergerak di bidang seni budaya termasuk juga Sekertuno supaya betul-betul tahu, paham tentang tujuan Nyepi itu sendiri. Dan tujuan ngerupuk itu harus dipahami, bukan hura-hura. Perang ngerupuk itu tujuan adalah nyomyang sehingga buto kalor menjadi buto hito, sehingga memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga apa yang menjadi tujuan kita sebagai manusia ke Mercepado ini supaya nanti bisa ditemui tujuan hidup sangkan paraning dumadi melalui proses. Oleh karena itu, apa yang disampaikan tadi memang kita akui masih ada hal-hal yang perlu kita perbaiki ke depan. Kita perlu duduk bersama dari parisada, lembaga-lembaga berbicara tentang langkah-langkah ke depan baik internal maupun eksternal yang ada di khusus di Kota Denpasar, sehingga nanti karena sentralnya Kota Denpasar termasuk Kesanga Festival seperti apa yang sampai itu merupakan usaha dari pemerintah melalui lembaga sosial, adat, budaya, termasuk Yohano yang ada di Kota Denpasar. Sehingga lahirlah konsep Kesanga Festival yang kedua ini. Pertama belum ditata, sekarang sudah agak ditata. Harapan kita ke depan, harapan
Pak Wali juga kepada kami Sabo Pedeso ke depan lebih tertata. Apa nanti perlu segala apa yang kita sepakat ada sanksinya. Itu perlu kita pertimbangkan nanti Pak, karena sehingga betul-betul tanpa ada sanksi biasanya istilah Bali ya. Masih ada apa nah barangkali itu perlu kita sikapi bersama. Astungkaro Ido Sangyang Widi Sweco, kita bersama menyadari karena nyepi menumbuhkan kesadaran dari dalam diri kita masing-masing. Karena kita hidup sebagai manusia menurut sastra, menyinggung kita punya swadharma dua. Ada nirwarti individu dan ada prawarti kebersamaan. Individu silahkan, tapi saat bersamaan kita taat kepada aturan-aturan yang telah kita perbuat, yang telah kita sepakati sebagai ajang perilaku pelaksana kita yang dilandasi oleh Trikayo Parisudo. Kayiko wajiko manaciko, ini harap yang terkandung di dalam menyongsong hari suci keagamaan Nyepi, termasuk juga hari suci yang lainnya. Sekian. Ya, ini yang akan diupayakan. Ada upaya-upaya nanti. Apakah ini upaya juga termasuk nanti di kedepannya setelah kita melihat kejadian-kejadian yang terjadi saat ini akan ada sanksinya bagi yang melanggar kesepakatan nantinya, Pak? Itulah kita akan kita bicarakan, duduk bersama. Baik. Kita duduk bersama gimana nanti apa perlu, kalau perlu apa bentuknya kita supaya ada ikatan sehingga ada jera kalau dia melanggar lain sebagainya. Kita sekarang belum bisa menyampaikan, mungkin nanti kita akan bicarakan. Kalau nanti ada melanggar sepakat itu apa? Ini sebagai istilah cara Bali ya pengameng-ameng artinya pengdo wenten nak melanggar suatu kesumanggeman gitu. Apa nyaman kena dari PHD ini sendiri, kesadaran dari diri sendiri itu yang terpenting ditanamkan ketika kita akan memasuki tahun catur berata penyepian, khususnya untuk tahun ini sendiri. Edukasi, sosialisasi kepada masyarakat khususnya betapa atau makna dari penyepian itu sendiri itu bukan hanya tugas PHDI saja, tapi tugas kita semua sendiri. Tapi PHDI sendiri tidak henti-hentinya memberikan sosialisasi kepada masyarakat seperti itu. Ada upaya-upaya dari PHDI sendiri untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang makna dari Nyepi niki sendiri. Terima kasih Pak Karang. Dalam beberapa kesempatan terkait Hari Suci Nyepi ini sudah kita sampaikan, sudah kita lakukan bersama. Tanggung jawab tentang kesucian pelaksanaan Hari Suci Nyepi ini adalah kita bersama. Bagaimana Nyepi itu bisa tentrem, kan gitu, karena bukan sekedar esensi dari Nyepi itu harus secara jelas menjadi realita di masyarakat. Berarti bagaimana perwujudan spiritual itu atau ritual itu yang merupakan menjadi spiritual kita untuk mengubah moralitas kita, itu intinya di dalam pelaksanaan Hari Suci Nyepi ini, introspeksi diri. Artinya bahwa kita dari segi falsafah dulu kita katakan, dari beberapa esensinya itu kan pelaksanaan Nyepi adalah merenung penyatuan dari beberapa perbedaan itu sendiri. Nah dari dulu sebelum tahun Masehi, mungkin itu sudah dari kerajaan Kanisa, ya dari Kaniska pertama ya, dari kerajaan Kusana itu kan hari inilah dipakai momentum yang sangat tepat untuk menyatukan segala sesuatu, musuh-musuh yang ada di sekeliling itu. Dari pertikaian dari bangsa Saka, Yahudi, Yauci, semuanya itu melawan, dan semuanya di saat itulah dipersatukan di saat tahun baru Saka itu. Tahun Saka itu disatukan mereka, artinya bahwa karena perbedaan pandangan mereka sebelum-sebelumnya itu sangat bertentangan dengan intisari dari kehidupan itu. Nah di saat itulah mereka penerapan dari ajaran agama itu satya, artinya bahwa sam gajadwam sam wanadom sam wa menansi janatom dewa bagai tepurwa sam janana upasati. Artinya bahwa pelaksanaan mereka itu baik semua. Tapi tujuannya mereka baik, tapi intisari pelaksanaannya itu beda-beda dikit, kan sama dengan pelaksanaan kemarin di saat pawai goho-goho itu mungkin ada yang menggunakan dari sound system
pelaksanaan sistem itu kan kita berbicara bukan masalah benar dan salah, enggak, karena mungkin dari tokoh pemuda itu mempunyai idealis yang beda, berarti itulah fungsinya kita memberikan pemahaman, mempelajari tentang manajemen konflik itu sendiri. Manajemen konflik harus kita pelajari itu bagaimana caranya mengedukasi bahwa di mana-mana pasti ada konflik itu sendiri kan, tapi bagaimana kita pemetaan konflik, mitigasi konflik dan penyelesaian itu sendiri kan sudah ada yang diatur itu oleh aturan itu sendiri. Satya Bradata Mugram Dikset Tapo Brahmo Yadnyo Pratiwi Darayanti. Kembali ke bicara masalah tadi perbedaan itu. Nah kita harus karena pemuda itu jangan diabaikan juga. Nggak boleh, karena itu tulang punggung dari kemajuan bangsa ini sesuai dengan dari tema kita, tema Nyepi saat ini yaitu Satchit Ananda, berarti memberikan pelajaran untuk kebahagiaan yang kekal abadi. Artinya bahwa kita harus selalu, kalau dalam artian bisa memberikan harapan, memberikan karena pemuda itu adalah berani membuat suatu terobosan yang disebut dengan think out of box. Coba bayangin, sekarang aturan itu mereka sudah pahami semua. Di saat penggunaan pelaksanaan pembuatan ogoh-ogoh kan ada namanya Santa Rupo dan Ruda Rupo. Nggak ada selain itu. Kalau dulu kan beda, ada yang menyinggung masalah ke partai politik, sekarang udah tertib sekali. Mungkin kalau 1, 2 itu ya kita harus memberikan semangat, memberikan edukasi, pemahaman, mempelajari yang namanya manajemen konflik itu, pemetaan, mitigasi konflik itu. Berarti itu yang kita jabarkan masyarakat. Saya yakin ke depan tokoh pemuda yang menjadi tulang punggung harapan dari generasi Hindu ini pasti akan bisa terlaksana dengan baik, dan hasilnya di saat Nyepi ini pasti akan lebih tertib lagi. Ya, untuk mengetahui manajemen konflik itu sendiri, pendekatan seperti apa yang harus dilakukan Niki sendiri kepada mereka? Ya, jangan keras-keras gitu. Yang pertama udah pasti pengendalian diri kan. Seperti yang sampaikan Satya Bradata Mugram Dikset Tapo Brahmo Yadnyo Pratiwi Darayanti. Berarti kita jangan beranggapan bahwa itu menjustis seseorang itu sudah perbuatan yang salah. Enggak. Mungkin ada yang tidak terrealisasi mungkin keinginannya, kita harus menampung keinginan mereka. Berarti bahwa tapo pengendalian diri yang utama gitu, karena musuh yang ada yang susah dikendalikan adalah yang ada di dalam diri kita. Dalam sastra mengatakan bahwa kita harus bisa mengintrospeksi diri untuk memberikan arahan ke mereka biar nantinya memberikan edukasi pemahaman tentang sastra-sastra agama, pelaksanaan edukasi itu sendiri untuk penyelesaian konflik itu sendiri kan gitu. Jadi pendekatannya jangan keras-keras kepada mereka. Boleh keras-keras siapapun kalau pasti akan mental kan ya. Tokoh muda mempunyai idealis ya tersendiri kan gitu. Kalau termasuk generasi kayak kita sendiri ya, baby boomer pun pasti ada pendekatan harus secara persuasif, nggak boleh keras-keras gitu kan. Iya, jadi pendekatannya harus sesuai dengan usia mereka. Seperti itukah Pak Nyoman? Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi berbicara tentang usia. Ini kita berbicara tentang Gen Z yang seperti kata Pak Guru Niki sendiri, usia-usia yang banyak yang mengatakan usia-usia yang lagi labilnya. Nah, nanti kita akan bahas lagi bagaimana evaluasi pelaksanaan Nyepi tahun baru Saka 1946, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Evaluasi pelaksanaan Nyepi tahun baru Saka 1946 yang jatuh pada tanggal 11 Maret 2024 Niki sendiri. Saya ke Pak Guru dulu, Pak Wayan. Niki kita berbicara tentang Gen Z Niki sendiri. Usia-usia yang labil, usia-usia yang perlu mendapat perhatian yang sangat serius Niki sendiri. Nah, ini pendekatan tidak boleh keras-keras kata Pak Nyoman. Pak Nyoman kena Niki sendiri. Nah, Niki, apa yang pendekatan seperti apa sih yang dilakukan dari seorang guru kepada siswa-siswanya yang bisa dikatakan usia-usia belasan tahun Niki sendiri agar lebih memaknai ini loh, makna Nyepi sebenarnya. Bukan hanya sekedar ketika merayakan hari suci Niki sendiri dengan hura-hura, tetapi lebih ke maknanya Niki sendiri. Kalau melakukan pendekatan dengan generasi Gen Z gitu tentunya sangat berbeda pendekatannya dengan yang baby boomer atau generasi di atasnya, karena terkadang mereka yang di atas Gen Z itu sudah lebih paham gitu. Mungkin karena pengalaman yang menyebabkan ketika mengedukasi di atas Gen Z itu lebih gampang mungkin seperti itu. Tapi kalau di Gen Z kita harus benar-benar
memperlakukan mereka sesuai dengan apa yang dia inginkan. Karena generasi Gen Z berkembang itu sekarang berbarengan dengan teknologi, dengan IT. Jadi ada hubungannya dengan perkembangan teknologi. Sangat erat kaitannya. Kalau kita memberi contoh begini, kita membuat pengumuman, mungkin kalau zaman dulu menggunakan pengumuman dalam berupa paper, pada zaman dulu kan bisa diterima karena teknologinya memang seperti itu yang ada gitu. Nah, kalau di zaman sekarang untuk ke generasi Gen Z, kalau kita memberikan pengumuman lewat paper print out, rasanya mereka tidak akan melihat. Tetapi coba kalau membuat pengumuman berupa video melalui media menggunakan teknologi yang serba canggih, jadi mereka respect. Artinya ada pendekatan yang berbeda dilakukan sesuai dengan kebutuhannya dia. Tetapi di sini generasi Gen Z kadangkala cepat sekali kehilangan jati diri. Disinilah peran dari generasi sebelum Gen Z memotivasi, memberikan pengikat agar tidak keluar dari role model yang sudah ada. Karena pada hari ini kita bahas tentang perayaan Nyepi, tentunya kita mengedukasi agar tidak boleh lepas, tidak boleh keluar dari rel-rel perayaan dari esensi Nyepi. Generasi boleh berbeda, secara memberikan edukasi boleh berbeda, tetapi esensi dari Nyepi itu kan dari masa ke masa, dari tahun ke tahun itu tidak berubah. Bahwa esensi dari Nyepi itu adalah catur berada penyepian, sampai kapanpun itu akan tetap sama. Cuma yang membedakan berarti di edukasi. Penyampaian itu bisa melalui teknologi yang sedang berkembang saat ini, ada berbagai macam platform itu yang digunakan. Kalau masih menggunakan selebaran itu mungkin itu yang agak kurang dilirik oleh generasi Gen Z. Kembali coba saya menyinggung terkait dengan kesepakatan yang sudah dibuat oleh MDA, oleh PHDI. Itu kesepakatan sudah dibuat tetapi ada pelanggaran yang muncul di lapangan. Jadi kalau kita melihat Tanahana Wang Swasta Anulus, walaupun dalam pelaksanaan itu tidak ada orang sempurna, tapi kita berusaha memberikan yang semaksimal mungkin. Nah, ketika membuat kesepakatan, mungkin yang diberikan kesepakatan itu berupa selebaran, mungkin generasi sebelum Gen Z masih bisa membaca, tapi mungkin generasi Gen Z tidak. Nah, mungkin itu menjadi tantangan kita untuk melakukan pendekatan, untuk memberikan sebuah masukan, memberikan informasi, mentransfer pengetahuan kepada generasi Gen Z itu harus sesuai dengan circle-nya pada masa Gen Z itu. Ketika circle-nya pada masa itu sesuai dengan itu, dia akan tertarik, oh seperti ini. Makanya kita melihat sekarang market yang lagi marak itu untuk menarik minat Gen Z pasti menggunakan tren-tren modern, tidak mungkin lagi yang klasikal gitu. Jadi yang modern ini yang untuk menarik perhatian mereka. Pertama ketika kita menyampaikan edukasi, yang pertama membuat mereka tertarik dulu. Setelah mereka tertarik baru kita bisa masuk. Baru kita bisa masuk tentang apa yang akan kita sampaikan. Ya, bisa dikatakan ini harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan mereka. Disesuaikan dengan kebutuhan mereka, esensinya tidak boleh lepas. Baik. Karena apa yang ingin kita sampaikan itu adalah esensi agama, kebenaran yang mutlak. Cuma cara penyampaian yang berbeda, tapi esensinya tidak boleh lepas dari itu. Ya, baik. Pak Wayan Brito Antara, Diki berbicara tentang di Kota Denpasar, ini kota tercinta saya juga, Diki sendiri. Ini apakah Bapak melihat perayaan kali ini, tahun 2024 Diki sendiri, perayaan Nyepi lebih simpang Pak dari sebelumnya? Terima kasih. Maaf, apa yang kami dengar, kami dapat pada waktu Nyepi, kita kan tidak bisa keluar. Iya. Mau lihat di mana desa mana-mana kan tidak bisa keluar. Tapi setelah itu mendapatkan informasi. Kesan-kesan tadi pagi kami kontak Astung Karo agak sudah meningkat. Baik. Nah, dah itu kedua perlu kami luruskan kembali. Tadi kan menyinggung sound system. Supaya jangan salah penekan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Parisadonya. Memang kita menerima dengan bentuk apapun, tetapi kesepakatan itu sound yang digunakan bisa untuk dalang kalau ada lomba, untuk memberikan narasi-narasi. Tapi yang dilarang, katakan dilarang, tidak diharapkan sound yang menggunakan lagu-lagu rocks. Bukan itu salah, tapi tempatnya tidak sesuai dengan harapan kita. Lagu DJ gitu ya. Maka di sana ada gunakanlah yang berbentuk
bentuk tradisional. Sehingga kaitannya dengan busana, pakaian. Sehingga dengan demikian akan terjadi balance ya, harapan kita. Namun seperti apa yang disampaikan oleh Pak Guru, memang tanah wong swasta nulus, apa yang kita lakukan barangkali masih ada aja yang merupakan kendala-kendala yang perlu kita ke depan di dalam edukasi. Kami dari MDA termasuk Sabau Desa sudah melalui Jero Beneso juga sudah menyampaikan kepada sekotruno masing-masing desa. Sehingga di sana ada lomba ogoh-ogoh dan sebagainya. Di sana sudah ada edukasi bertahap. Bertahap dalam artian edukasi kepada orang tua dan edukasi kepada orang muda berkait dengan tatanan pelaksanaan Nyangger Hari Suci termasuk ngerupuk plus pawe ogoh-ogoh. Sehingga di sana melalui lomba akan gampang mengatur, akan gampang memonitor. Sehingga kriteria-kriteria bentuk seperti tadi, bentuk ogoh-ogohnya, tata cara ogoh-ogohnya, sinopsis ogoh-ogohnya minimal dia punya rujukan ke sastra sehingga tidak ngawur. Sudah berlaku itu juga. Ketiga, apa yang disampaikan tadi sesuai dengan perkembangan zaman, itu yang sepakat perkembangan zaman, namun ingat jangan sampai lepas dari sumber sastra akarnya. Oleh karena itu bagaimanapun perkembangan zaman, sastra seperti tadi Atita Wartamano Anagata tetap ada penguatannya dan disesuaikan dengan situasi kondisi perkembangan zaman sekarang. Oleh karena itu ada istilah Ikso, Sakti, Deso, Kalo, Datwo. Ini harus dipegang sehingga dengan demikian kita melakukan kegiatan baik melalui ritual, ritus dan sebagainya punya tujuan-tujuan jelas arah kita untuk ya berbakti, mengharapkan kebaikan kita, apa yang kita lakukan merupakan swadharma yang sudah sesuai dengan sastra. Kita ke catur berata penyepian pada saat nyepi seperti kata Pak Wayan Butuh Antara ini kita tidak bisa melakukan apa-apa. Jadi benar-benar sipeng, benar-benar menyepi seperti itu, kembali ke diri kita sendiri. Tetapi kalau kita berbicara seperti kata Bapak tadi bahwa ini lebih sipeng lagi dari tahun-tahun sebelumnya. Kita tidak memandang sebelah mata bahwa pelaksanaan catur berata penyepian ini sendiri banyak yang memberikan kontribusi termasuk juga ketika pengamanan dilakukan. 3 pilar keamanan desa siaga amankan catur berata penyepian ini sendiri seperti pecalang, kemudian Bankamda yang dibantu dengan Linmas desa niki sendiri. Bisa dikatakan demikian Pak? Bisa. Dari 35 desa adat di Denpasar dan juga di seluruh Bali, kabupaten kota. Karena gini, untuk di Denpasar dulu orang pengaman nyepi pecalang kita pertama 83 nasional. Dulu pecalang kita jalan-jalan, mengamankan supaya masyarakat. Kalau sekarang pecalang kan tidak ada jalan-jalan kecuali ada urusan kesehatan dan sebagainya. Dia tetap di posko masing-masing sehingga tidak berseliweran di jalan. Oleh karena itu dia memantau situasi kondisi seperti apa yang disampaikan tadi. Kita menyadari tugas dan lain sebagainya tentang pelaksanaan catur berata penyepian itu sendiri. Itu membuktikan bahwa masyarakat kita sudah agak menyadari bahwa fungsi itu perlu ditekankan, dipaham dan diamalkan dalam kehidupan. Bahkan tahun ini pun tidak ada lalu lalang kendaraan patroli seperti itu Pak? Memang kita sepakat tidak kecuali kan ada orang hamil mau melahirkan itu memang sudah ada. Jadi hal kesehatan seperti Bapak yang urgent ya. Ya Pancobayo yang memang harus ada izin. Dari mana? Sehingga di sanalah fungsi pengaman pecalang yang di posko masing-masing tahu lewat dari mana orang itu lewat, dia akan tahu keperluannya apa. Sehingga gampang melihat orang yang tidak ada tujuan jalan-jalan di tempat itu. Termasuk bisa dikatakan ketika warga sakit membutuhkan pelayanan kesehatan seperti itu Pak? Ya. Itu udah artinya koordinasinya dari pihak tertentu sehingga masyarakat kita bisa dibantu dan rumah sakit pasti rumah sakit yang terdekat yang dituju. Ya, bisa dikatakan ini pengamanan atau keamanan desa niki sendiri dari 35 desa adat niki sendiri melibatkan pecalang dari desa masing-masing, desa adat masing-masing seperti itu Pak ya. Aturan pecalang kan begini Pak Kara. Pecalang yang ada di desa adat untuk pengamanan wilayah desa adatnya masing-masing. Tetapi tidak menutup kemungkinan pecalang desa A bisa ke desa B atas permohonan dari desa yang bersangkutan. Dia ikut membantu. Namun
tugas pokok pecalang adalah di wilayah desanya masing-masing. Kalau ada yang lewat pasti seizin desa bersangkutan, itu tugas pecalang. Dan termasuk juga yang di desa mungkin kan ada Polmas, Babinsa, itu tetap diikut sertakan oleh desa adat di lingkungan desa adat masing-masing. Karena di kota Denpasar ada satu desa adat, ada sekian ada lingkungan dinas. Ada satu kelurahan 5 desa adat. Ini beda-bedanya. Tapi tetap ada kolaborasi, koordinasi antara pecalang tradisi dengan perangkat-perangkat yang ada di wilayah kedinasan. Di sanalah kolaborasi Sabopo desa sudah jalan antara adat, dinas sehingga sama-sama melaksanakan swadharmanya. Ya, seperti kata Pak Guru Niki sendiri, ini bisa dijadikan momentum untuk kembali ke diri sendiri. Kalaupun terjadi kegaduhan, jangan ikut-ikutan seperti itu. Kita sudah mempunyai kesepakatan. Ketika kesepakatan itu dilanggar, beberapa hari atau sehari setelah nyepi, kita melalui media sosial banyak sekali kegaduhan yang terjadi. Seperti apa nanti upaya-upaya yang dilakukan ke depannya, Pak? Ya, jadi upaya-upaya jelas kita evaluasi kegiatan sekarang, terus hasil evaluasi ini kita akan bicarakan dalam rapat, sehingga akan mengharapkan ke depan langkah-langkah apa yang kita lakukan. Baik dari segi adat masing-masing, baik dari kami MDA Sabopo Desa, termasuk juga lembaga-lembaga atau OPD terkait, sehingga memungkinkan yang terjadi bisa berkurang. Kalau boleh tidak ada pelanggaran. Itu maksud kita membuat suatu kesepakatan. Tapi ketika pelanggaran itu terjadi setelah perayaan Catur Berata Penyepian, apa yang ini kita rasakan? Ya jelas kita rasakan hal itu. Namun sudah tadi kita informasi, mungkin kita akan menghubungi Bendesa adat di wilayah itu, dinas, sehingga ke depan bagaimana untuk mengevaluasi kembali tidak terjadi hal seperti itu. Baik, Pak Guru. Ada hal yang penting yang ditekankan kepada siswa. Setiap ini nyepi akan berlangsung terus menerus setiap tahunnya. Seperti apa, Pak Guru? Jadi momen nyepi ini akan kita alami, kita akan lewati sepanjang kita masih ada di dunia ini, dan itu siklus alami yang akan kita lewati, tidak bisa kita tolak. Jadi yang perlu kita sadari bahwa momen perayaan nyepi selain sebagai introspeksi diri, kita benar-benar melihat bagaimana alam itu istirahat. Dalam artian tidak ada polusi. Kemudian kita, karena ada momen Berata Penyepian, secara ekonomi pangan kita bisa lebih hemat. Karena diharapkan kan puasa semua. Kalau semua serentak bisa puasa, berapa kilogram beras bisa hemat. Artinya ada dari sisi ekonomi, penghematan beras, kemudian secara siklus alam semesta, kita bisa melihat, karena kebetulan di Denpasar ini adalah jendelanya dari Bali, ketika malam hari bisa melihat, di Denpasar kan sangat langka melihat langit yang pekat. Itu momen yang sangat langka. Sebenarnya perayaan Nyepi ini adalah momen yang harusnya ditunggu-tunggu. Tidak boleh menyalakan lampu, ya sudah jangan menyalakan lampu. Di sanalah momen kita melihat bagaimana keindahan semesta pada saat malam hari. Mungkin kalau yang di kampung seperti saya itu kan gampang bisa melihat, tinggal matiin lampu bisa lihat. Nah, tapi di kota-kota besar ini adalah momen langka, dan itu harusnya menjadi momen yang harus ditunggu-tunggu. Bahwa ini perayaan bukan hanya sekedar untuk kita introspeksi diri saja, tapi melihat bagaimana alam itu dengan kemegahan di malam hari tanpa sinar lampu, tapi kita bisa melihat bintang, bisa melihat rasi. Baik, Pak Nyoman Kedah selaku Ketua PHDI Provinsi Bali, sekali lagi momentum apa yang kita bisa ambil Niki sendiri ketika kita melaksanakan perayaan Nyepi, khususnya di tahun 2024, tahun Sake 1946 Niki sendiri, evaluasinya untuk pelaksanaan Nyepi ke depannya, Pak. Silakan. Terima kasih. Berarti seperti apa yang Tiak sampaikan sebelumnya, bahwa pelaksanaan hari suci di tahun ini 46 ini sius sange atus petang dasa 6 ini jauh lebih berkualitas, boleh dikatakan demikian, dari tahun-tahun sebelumnya. Walaupun ada 1-2 mungkin ya ada pelanggaran kode etik ataupun pelanggaran dari
kesepakatan mungkin dari peraturan itu sendiri. Kalau melanggar dari peraturan itu ya mungkin harus diproses secara hukum kan gitu. Ya momentum inilah yang harus kita lihat untuk Nyepi ke depannya. Jangan sampai hikmahnya Nyepi itu berkurang dari tahun sekarang untuk berikutnya. Uraian dari Pak Putu tadi sudah jelas sekali, acuannya adalah Trismail. Atite, wedate dan wate mana. Itu menjadi kunci pokok. Dan jangan lupa bahwa introspeksi diri itu beda dengan Pak Karang tadi, introspeksi diri merenung di kamar. Kalau saya merenung di Merajan. Nah, sebelum jam 6 sudah kita ya boleh dikatakan kalau bilang amati geni saya apakah itu melanggar? Enggak juga, karena sebelum jam 6 udah ngidupin dupo dan sembahyang. Setelah jam 6 udah kita merenung di Merajan, merenung tentang kesalahan kita yang kemarin. Apa sih kesalahan yang enggak boleh, kita enggak boleh melakukan suatu kesalahan yang serupa. Tapi kalau yang lain kan ya namanya manusia enggak. Tapi yang terpenting adalah kunci dari keberhasilan Nyepi itu adalah tape, pengendalian diri sesuai dengan diatur dalam sastra suci kita yaitu di Atharva Weda. Tanpa pengendalian diri enggak bakalan sempurna Nyepi ini. Itulah mari untuk ke depan selalu kita dengung-dengungkan bahwa pengendalian diri itulah yang terpenting. Apapun yang kita lakukan, pengendalian diri merupakan hal yang sangat mutlak dilakukan. Baik, kita harapkan dengan pelaksanaan Nyepi Tahun Baru Saka 1946 ini sendiri akan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan dan memaknai catur berata penyepian. Terima kasih Bapak-Bapak, saya Madi Sekedar Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.